Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Abduldi. Terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman, ya siswa-siswi sekalian yang sudah mensubscribe video melalui channel ini, ya, sehingga mendapatkan informasi video-video terbaru, yaitu tentang materi IPA kelas 10 SMK. Ya, pembahasan institusi sosial ini ada juga di SMP dan di SMA. Semoga video penjelasan ini bisa membantu siswa-siswi sekalian, rekan guru untuk memberikan materi kepada siswa. Lihat ya tentang institusi sosial. Lihat di sini institusi sosial. Yang pertama adalah kita dari segi pengertian ya, dari segi pengertian institusi sosial menurut para ahli. Ya, jadi menurut pemikiran beberapa para ahli, ya sebagai berikut kita lihat di sini. Yang pertama menurut Leopold von Wesey dan Becker, ya. Institusi sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu maupun kelompok, ya. Nah, ini menurut para ahli ya. Kemudian berikutnya kita lihat menurut Robert Marx Ifor dan C.H. Peirce bahwa institusi sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi ini mengatur hubungan ya antar manusia suatu kelompok masyarakat. Nah, berikutnya kita lihat ya, ahli berikutnya kita lihat di sini menurut Kuncharaningrat ya. Institusi sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleksnya kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini dia membicarakan tentang hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial masyarakat ya. Lebih cenderung dia masalah-masalah yang kompleks, masalah-masalah yang rumit ya, yang banyak gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat ahli Surjono Sukanto ya. Di sini institusi sosial menurutnya adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini dia menjelaskan bahwasannya institusi sosial adalah himpunan norma-norma ya pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan ya bisa kita simpulkan bahwa institusi sosial adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola manusia ya maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Nah, ini kita ringkas ya, kita ambil kesimpulan ya, institusi sosial adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat, kemudian disesuaikan pada setiap daerah ya, sehingga berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar terciptanya suatu hubungan masyarakat yang pastinya memiliki ya suatu tujuan tertentu ya, tujuan utama gitu. Itu yang bisa kita ambil kesimpulannya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada macam-macam institusi sosial. Yang pertama, institusi sosial berdasarkan signifikansinya. Ya, ada dua. Kita perhatikan di sini ada basic institution dan subsidiary institution. Basic itu dasar utama. Subsidiary ini adalah cabang ya. Kita lihat
Menurut Basic Institution merupakan institusi yang keberadaannya sentral. Ya. Sentral itu berarti terpusat atau penting, utama di dalam masyarakat. Contohnya lembaga keluarga. Seperti yang kita ketahui, beberapa orang memilih untuk berkeluarga karena ingin memiliki keturunan, sehingga dapat menjaga kelangsungan populasi manusia. Nah, selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai sosialisasi primer, sosialisasi utama, sehingga bisa mengajari manusia cara hidup, ya, seperti cara berbicara, cara berjalan, ya, banyak ya, dan lainnya. Kita lihat itu yang utama. Kemudian, subsidiary institution, yaitu merupakan institusi yang keberadaannya sebagai pelengkap ya dalam masyarakat. Contohnya lembaga pariwisata atau lembaga lain yang fungsinya institusi sosial ini yakni hanya sebagai pelengkap dan tidak sepenting keluarga tadi. Jadi melengkapi ya. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Yang kedua, institusi sosial berdasarkan perkembangannya. Kita lihat di sini berdasarkan perkembangannya juga ada dua, yakni crescent institution dan nested institution. Kita lihat penjelasannya. Crescent institution dibentuk secara spontan, ya, dibentuk secara spontan dan tumbuh secara bertahap seiringnya berjalannya waktu. Jadi contohnya lembaga pernikahan, ya, meskipun kita tahu bahwa pernikahan sudah ada sejak zaman dahulu, namun di zaman dahulu belum ada, ya, belum ada itu undang-undangnya yang mengatur pernikahan. Sehingga seiringnya waktu, ya, seiringnya berjalan waktu, terciptalah lembaga pernikahan yang berfungsi untuk melindungi dan keharmonisan rumah tangga. Ya, sebaliknya kita lihat, kalau ini dia undang-undang ya, lembaga yang mengatur tentang pernikahan dari segi melindungi keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, annexed institution ya dibentuk secara sengaja demi memenuhi kepentingan tertentu. Contohnya lembaga pendidikan. Ya, nah ini lembaga pendidikan ini artinya tidak spontan ya. Kalau yang tadi crescent institution itu dibentuk secara spontan. Nah, kita lihat berikutnya yang ketiga, institusi sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. Ya. Institusi sosial berdasarkan penerimaan masyarakat terbagi menjadi dua, yakni approved institution dan unsanctioned institution. Kita lihat penjelasannya. Approved institution merupakan institusi yang keberadaannya diterima oleh masyarakat, ya. Approved itu berarti penerimaan, diterima, ya. Sebagai contoh lembaga hukum yang berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara. Ya. Kemudian kita lihat di sini unsanctioned institution merupakan institusi yang keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat. Ya, ini tidak diterima, berlawanan ya. Nah, kalau tadi diterima, ini tidak diterima. Sebagai contoh apa gitu ya? Sebagai contohnya adalah kelompok teroris dan kelompok kriminal. Nah, ini kita tidak terima nih, karena ini merupakan kelompok yang mengandung kejahatan, ya, kriminal. Kita lihat berikutnya, ya, yang keempat. Institusi sosial berdasarkan penyebaran dan keanggotaannya. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu general institution dan restricted institution. Nah, apa itu penjelasannya? Kita lihat di sini. General institution merupakan institusi yang tersebar luas, ya, tersebar luas dan berguna untuk masyarakat umum. Namanya general, berarti kan umum. Sebagai contoh lembaga agama yang keberadaannya dibutuhkan seluruh masyarakat. Lembaga agama ini ya untuk seluruh agama ya, umum dia. Kita lihat di sini ada yang restricted institution.
yaitu merupakan institusi yang terbatas yang dipahami oleh kelompok masyarakat tertentu saja. Dan ini sebagai contoh MUI ya, hanya untuk agama Islam saja. Ini dikhususkan. Jadi diketahui oleh yang beragama Islam saja. Atau di sini oikumene ya, ini juga hanya untuk agama Kristen saja. Jadi hal-hal sesuatu hanya diketahui oleh agama Kristen saja. Nah, itu contoh ya, ada mungkin contoh yang lainnya yang lebih mendekati. Yang pastinya ini terbatas ya, restitut ini terbatas. Sementara yang general itu tidak terbatas untuk semua masyarakat umum. Ya, kemudian yang kelima kita perhatikan di sini. Yang kelima adalah institusi sosial berdasarkan peranannya. Ya, jadi macam-macam institusi sosial berdasarkan peranannya ada juga terbagi dua, yaitu operative institution dan regulative institution. Kita lihat penjelasannya. Operative institution merupakan institusi yang fokus ya. Nah, fokus ini menjalankan aktivitas tertentu dalam masyarakat. Jadi aktivitas tertentu dalam masyarakat. Sebagai contohnya, kepolisian yang berfungsi untuk menjaga keamanan, ya, kestabilan, ya, baik di lingkungan masyarakat maupun negara. Kita lihat di sini selanjutnya, yaitu regulatif institution, merupakan institusi yang fokus mengawasi ini jalannya aktivitas tertentu juga dalam masyarakat. Sebagai contoh ya KPK ya, yang berfokus dalam mengawasi tindak korupsi. Nah, ini contohnya untuk regulatif institusi. Ini tidak begitu jauh berbeda ya. Kalau tadi operasi berarti dia mengoperasikan ya, beroperasi untuk mengawasi menjaga masyarakat. Sementara yang regulatif ini ya memang pengawasan ya, dalam pengawasan untuk tindak dari korupsi dicontohkan di sini. Nah, ini ada 5 penjelasan berdasarkan perannya ya, berdasarkan peran. Artinya lembaga ini berperan sebagai apa? Jadi kita bisa lihat institusi sosial berdasarkan perannya. Ya. Nah, itulah penjelasan tentang institusi sosial secara singkat. Semoga bisa bermanfaat, memberikan wawasan yang lebih luas ya tentang institusi sosial yang berkembang di masyarakat. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan tinggalkan komen terbaik ya, agar diaminkan oleh teman lain yang melihat video ini. Sengaja keterangan selamat datang pada pembelajaran IPAS kelas 10 SMKPK. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Komen dengan harapan terbaik Anda agar dibantu diaminkan oleh teman lain yang melihat video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.